Terima kasih, terima kasih Karini. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat tahun baru. Semoga Bapak Ibu sudah memiliki resolusi 2025. Kalau belum, semoga melalui Patibulum pada malam hari ini kita em, bisa nanti di akhir mengambil resolusi atau komitmen untuk menjadi lebih baik sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya kita akan membaca terlebih dahulu firman Tuhan yang eh, apakah ini sudah terlihat kali ini? Sudah, Kak. Oke, tapi belum ini ya. Ini ya latar belakang kita Roma. Ya, Roma 1 ayat 1 sampai 7 saya akan em, memberikan kepada Bapak Ibu eh, pengantarnya, tapi sebelumnya kita akan membaca bersama ya, karena hanya 7 ayat. Kalau 30 ayat kita nggak baca satu-satu. Yang pertama dari Paulus hamba Yesus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang secara jasmani berasal dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa dialah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima anugerah dan jabatan rasul demi namanya untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu telah dipanggil menjadi milik Yesus Kristus. Kepada kamu, selain yang tinggal di Roma yang dikasih Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Apakah pesannya kitab Roma ini? Kita mau mulai Bapak Ibu dengan mengetahui ini tulisan Roma ini buat apa sih? Karena saya memimpin pendahuluan kitab Roma, maka saya akan menceritakan kepada Bapak Ibu latar belakang sejarahnya terlebih dahulu. Nah, jadi kapan kitab Roma ini ditulis? Dugaannya sih Bapak Ibu eh, pada tahun 57 sampai 58 Masehi. Itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga gitu ya, setelah Rasul Paulus bertobat. Nah, diduga kuat bahwa kitab Roma ini atau ya yang dikenal adalah kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus. Kapan nulisnya? eh, Wah, ini pada waktu Rasul Paulus ini bergumul untuk apa? Untuk memperkenalkan dirinya kepada orang Roma. Jadi eh, apa tujuannya sih? Jadi Rasul Paulus menulis ini dengan tujuan untuk menguatkan iman jemaat di Roma dan menjelaskan tentang Injil Kristus. Lah, kenapa mereka eh, perlu dijelaskan ulang? Apa mereka belum paham tentang Injil atau mereka belum tahu tentang pelajaran kekristenan atau doktrin? Begini. Jadi Bapak Ibu pada waktu itu ini latar belakang sosialnya ya. Setelah itu kitab Roma itu kan atau kota Roma itu adalah waktu itu adalah ibu kota kekaisaran Romawi nih. Jadi dia dipakai sebagai pusat politik, ekonomi, budaya. Semua orang tuh datang ke Roma. Mereka mau dagang ke Roma, mereka mau menunjukkan seninya, mereka belajar di Roma gitu ya. Nah, jadi karena ini menjadi pusat, bisa bayangkan seperti di Jakarta, orang pada pengen datang ke sana gitu ya. Nah, pada waktu itu Paulus sudah memberitakan Injil di sana, terus muncullah jemaat-jemaat Kristen. Siapa mereka? Jemaat Kristennya ternyata bukan hanya orang-orang Yahudi, tapi juga muncul tuh orang-orang Romawi, orang-orang non-Yahudi. Dia juga terima Injil. Nah, karena mereka diinjili oleh Paulus terus percaya pada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus, si Paulus itu nggak
bertahan lama tinggal di sana, kan Paulus kan penginjilan dari satu kota ke kota yang lain gitu ya. Nah, mulailah mereka eh, lemah imannya gitu. Nah, dalam keadaan lemah iman, mereka tentu saja eh, membutuhkan kekuatan dari siapa? Dari orang yang pertama kali memberitakan firman ini nih gitu. Nah, jadi jemaat ini sangat butuh Paulus untuk menguatkan mereka karena ada masalah-masalah yang terjadi. Apa salah satu masalah yang terjadi adalah jadi mereka itu ada konflik. Konfliknya apa? Orang Yahudi itu dulu Bapak Ibu percaya bahwa hanya orang Yahudi yang diselamatkan, dipilih. Tapi setelah Yesus datang ke dunia untuk menghapus dosa seluruh dunia gitu yang percaya kepadanya, terjadilah konflik antara orang Yahudi yang merasa dia menjadi umat pilihan Allah dengan orang-orang Yahudi nih non-Yahudi yang sebelumnya belum kenal tentang Taurat, belum kenal Injil, belum tahu sejarahnya seperti apa ini hidup orang Yahudi yang dipilih oleh Allah. Nah, akhirnya selain mereka tidak biasa, ini kan antara kaum penjajah dengan kaum yang dijajah, antara bangsa asing yang sebetulnya Tuhan nggak mau mereka bergaul bersama eh, dengan orang-orang yang merasa sudah menjadi milik Allah sejak dunia dijadikan gitu bahkan gitu ya. Nah, konfliklah mereka. Nah, salah satu konfliknya yang paling keras adalah mengenai hukum Taurat. Hukum Taurat itu kan banyak sekali kan dalam kehidupan mereka yang harus diterapkan atau ada banyak aturan-aturan. Nah, untuk menerapkan itu mereka menafsir. eh nah, dalam tafsiran itulah em, mereka berdebat gitu ya. Terus sampai pada akhirnya tafsirannya ke dalam kehidupan keseharian. Kenapa? Karena kalau em, di ini ya, kalau mau dihitung-hitung lah kira-kira gitu ya. Jadi di dalam kitab Taurat itu tuh kurang lebih tuh ada 248 perintah yang positif. Jadi kayak kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus ini gitu ya. Namanya mitzvot asay. Nah, jadi 248 perintah positif itu kan perlu ditafsirkan. Nah, mereka mulai konflik tuh ya. Harusnya begini, nggak boleh begitu. Bukan salahnya begini, aturannya begini. Nah, belum lagi ada perintah negatif, jangan 365 janganlah gitu ya. Kayaknya ibaratnya tuh simbol dari setiap hari itu ada jangannya gitu. Eh, jadi orang Yahudi gitu. Nah, muncullah konflik di antara mereka itu sampai akhirnya Paulus mesti turun tangan gitu ya. Nah, turun tangannya seperti apa? Ya eh, dalam menceritakan tentang Injil Kristus. Jadi yang pertama, secara teologis, latar belakangnya ini, si Roma ini diberikan oleh Paulus kepada jemaat supaya eh, mereka mengetahui sebetulnya yang namanya keselamatan tuh apa sih, gitu ya. Karena ada em, perbedaan pendapat. Selamat itu kalau kamu bisa mengikuti Taurat, gitu ya. Kalau kamu bisa tidak bercacat dalam mengikuti aturan-aturan yang ada yang 365 itu dan 200 sekian itu. Nah, oke. Jadi Paulus datang untuk bilang keselamatan yang dimaksud tuh seperti ini loh, gitu ya. Terus dan um, imanmu tuh iman di dalam Kristus loh ya, bukan iman lagi pada Taurat ya, bukan seperti dalam perjanjian lama gitu. Nah, itu yang ditekankan. Yang kedua, latar belakang teologisnya adalah Paulus sangat menekankan yang namanya orang tuh dibenarkan karena apa. Jadi ada satu ajaran namanya justifikasi gitu ya. Konsep pembenaran oleh iman menjadi pusat perhatian dalam kitab Roma. Jadi kalau saya bisa ambil tapi kita nggak pelajari lebih lanjut nanti di pasal 3 Roma 3 ayat 28 tuh ada ayatnya. Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman bukan karena perbuatan-perbuatan menurut hukum Taurat. Ini penting digarisbawahi. Jadi Paulus mau bilang pada semua orang Kristen
eh, bahwa kamu tuh diselamatkan bukan karena kamu melakukan ratusan aturan dan menghindari ratusan larangan, tapi kamu benar di hadapan Allah karena kamu punya iman, ya. Nah, jadi em, lalu ada juga nih pro dan kontra konflik. Oh, kalau kamu non Yahudi kamu nggak bisa selamat karena hanya orang pilihan Allah yang diselamatkan, gitu ya, yaitu orang Yahudi. Nah, hubungannya apa dengan surat Paulus ini? Paulus mau bilang nih sama mereka, gitu ya, eh, Yahudi non Yahudi, yang penting kamu menerima Kristus, beriman pada Kristus, maka kamu akan menerima keselamatan, gitu. Nah, ini tujuan kita Roma. Tapi isinya tuh apa, Bapak Ibu? Isinya kitab Roma itu dibagi menjadi dua garis besar, yaitu apa? Pasal 1 sampai 11. Jadi semuanya total 16 pasal ya Bapak Ibu. Pasal 1 sampai 11 isinya tentang doktrin atau ajaran. Makanya aduh, kalau baca kitab Roma tuh 11 pasal, rumit banget rasanya ya. Kayak ini yang ngomong apa sih nih, gitu ya. Karena dia bicara konsep, bicara ajaran. Nah, gimana ajarannya itu bisa berguna buat kita perlu cari aplikasinya nih. Lalu pasal 12 sampai 16 itu baru bicara hal-hal praktis, pelayanan, gitu ya. Jadi em, dia bicara apa nih? Dari doktrin, ajaran, dan pelayanan tindakan praktis. Secara umum, kita promo membahas tentang penolakan orang Yahudi terhadap Kristus. Jadi ada tuh banyak orang Yahudi, orang Israel sampai hari ini juga lah ya, banyak orang Israel yang tidak mengakui Kristus. Lalu ada rencana Allah memberikan penebusannya. Nah, ini ada rencana Allah menebus manusia, dan sampai penebusannya itu terjadi, itu dibahas oleh kitab Roma. Lalu, nah, Roma juga membahas, tunggu, jadi orang Kristen nggak selalu enak. Kenapa? Karena penuh dengan, ada juga yang namanya penderitaan. Tapi di tengah-tengah penderitaan nanti, ada loh kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan. Nah, jadi ini alur berpikirnya seperti itu. Jadi ada doktrinnya, ada pelayanan dan tindakan praktisnya. Nah, dalam semuanya ini akhirnya em, kita lihat dulu bagaimana dibaginya kan, tentang penolakan, rencana penebusan, penderitaan, kemuliaan, gitu kan. Ini sebuah alur berpikir kan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau aplikasikan sedikit ya, kita juga ditolak kok. Kita jadi orang yang ditolak oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus karena prinsip-prinsip yang kita pegang bisa jadi bertentangan dengan dunia ini. Tapi Tuhan punya rencana untuk menolong kita, menguatkan kita. Nah, yang terakhir, bukan hanya penolakan, tapi bahkan orang tuh bisa sampai menderita. Tapi ingat, ditutup lagi dengan Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, perlindungannya, kekuatannya, gitu ya. Nah, ini. Oke, mari kita lihat pembagian kitab Roma. Kitab Roma itu ya, ngapain aja sih, dia ngomong apa aja sih si Paulus, gitu. Ini saya dari mengerucut ya, tadi dari dua ya, ajaran, lalu bicara tentang hal praktis. Nah, ajarannya tuh ngomong apa tuh? Tentang masalah kebenaran. Jadi, ajarannya tentang, makanya bosen nih mungkin 1 sampai 8 kalau Bapak Ibu. Aduh, saya nggak suka deh yang teori-teori. 1 sampai 8 tuh akan membosankan dan akan kayak membingungkan, gitu ya. Nah, 9 sampai 11 itu tentang masalah-masalah bangsa Yahudi. Jadi mungkin bisa jadi tidak relevan dengan kita. Tapi ya kita baca aja dan kita lihat mereka tuh punya masalah apa sih, makanya Paulus ngomong tentang ajaran, gitu. Nah, selanjutnya sisanya ini kan 1 sampai 11 tentang doktrin ya Bapak Ibu. 12 sampai 16 itu bicara apa? Nah, ini masalah kehidupan praktis. Di 16 udah terakhir ditutup ada salam. Jadi dibedakan. Nah, kita lihat yang lebih besar lagi ya. Oke, mari kita lihat. eh Masalahnya tentang apa sih? Tentang kebenaran itu. Nah, ini. Masalahnya itu tentang Injil. Itu masalah kebenaran. Masalahnya itu tentang dosa. Oke. Masalahnya seputar salvation atau keselamatan. Masalahnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kekudusan hidup. Nah, itu. Jadi bukan masalah nggak punya duit gitu ya. Bukan masalah itu. Masalah tentang kebenaran ajaran. Nah, lalu yang 9 sampai 11.
Ini kan tentang doktrin juga ya. Doktrinnya tentang apa? Otoritas atau kedaulatan Allah. Makanya eh, agak bikin pusing kalau malam sebelum tidur baca tentang Roma ini gitu ya. Karena tentang kedaulatan, otoritas, pengudusan, keselamatan gitu ya. Nah, kecuali Bapak Ibu bilang, nggak mau, saya mau yang gampang dulu deh. Lihat dari belakang. Tapi ada dasarnya di 1 sampai 11. Di 12 mulai kehidupan tentang pelayanan, hal-hal praktis, salam beberapa orang menunjukkan bahwa Paulus itu mengenal banyak orang dalam perjalanan pelayanannya, gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita lebih luas lagi ya. Mari kita lihat. Nah, ini pembagiannya kan tadi kita udah ya pembagiannya seperti ini. Nah, sekarang kita tambahin lagi di masalah tentang kebenaran, bacanya jadi dari kiri ke kanan ya Bapak Ibu. Dari masalah tentang kebenaran, terus apalagi yang diulas? Yang diulas itu tentang pengenalan terhadap Paulus. Paulus penting diperkenalkan. Kalau orang nggak kenal Paulus, jadi Kristen, cuman denger gitu aja, ah ini siapa sih, guru siapa nih? Paulus kan satu guru dari antara ratusan guru orang Yahudi dan ratusan guru yang ada di Roma mungkin gitu ya. Maka dia perlu perkenalan siapa diri dia gitu ya. Kenapa dia datang ke Roma, kenapa dia kirim surat ke Roma gitu. Nah, lalu masalah kebenaran tentang kondisi manusia. Ternyata manusia punya prakondisi nih, sehingga dia membutuhkan keselamatan. Nah, lalu masalah lain, hal lain tentang tadi sama justifikasi oleh iman, lalu ditutup dengan ajaran tentang kehidupan Kristen, gitu ya. Nah, kalau yang tentang yang biru ini masalah bangsa Yahudi, tentang tentang apa sih dia punya masalah apa sih ini bangsa Yahudi? Oh, tentang hubungan antara Yahudi dan non-Yahudi. Ini konfliknya nih, konflik batin dan konflik Taurat, ajaran tentang Taurat. Nah, kalau Bapak Ibu lihat nih ada biru 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 gitu ya. Ini tentang ajaran ya. Jadi hitam dan biru ini tentang ajaran kekristenan. Nah, kalau yang coklat dan merah ini tentang hal-hal praktis kan. Jadi apa nih? Nah, ada yang tentang pelayanan, tentang nasihat-nasihat, tentang salam. Jadi Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya. Jadi kalau malam hari, aduh pengen baca Alkitab nih supaya dapat hikmat gitu ya. Untuk Bapak Ibu yang suka hal-hal praktis, bacalah mulai pasal 12 sampai 16. Tapi enggak ah, saya mau yang berat. Saya mau yang daging, saya mau menggigit dan mengunyah ajaran Kristen yang benar-benar dari doktrin yang diajarkan oleh Paulus. Ya baca 1 sampai 11 gitu ya. Nah, jadi kalau yang udah mumut-mumut baca 1 sampai 11, tinggalin, baca aja yang 12 sampai 16. Jadi, nah sekarang kita belajar bareng supaya sama-sama ngerti. Oke, Bapak Ibu, apa sih pendapat teolog tentang kitab Roma? Saya mau mengambil Martin Luther, dia bilang begini. Kalau kita mau baca kitab yang bikin kita ngerti teologi Kristen, nah salah satu kitab yang paling penting dan berharga di Perjanjian Baru dan punya pengaruh yang besar terhadap teologi Kristen. Jadi para teolog tuh banyak ngambil dari kitab Roma tentang ajaran Kristen. Ya, baca kitab Roma. Jadi kayak, saya mau tahu nih ajaran Kristen kayak apa sih? Ya, teorinya 1 sampai 11, Roma 1 sampai 11. Saya mau tahu nih kehidupan Kristen tuh, apalagi dengan konflik, dengan perbedaan yang ada, bacalah 12 sampai 16 gitu ya. Itu kata Martin Luther. Lalu siapa lagi? John Calvin. John Calvin bilang apa? Kitab Roma itu adalah kunci untuk memahami seluruh Alkitab. Jadi, kalau Bapak Ibu mau tahu Injil tuh isinya apa? Nah, udah sempat nih, udah siap untuk mikir, baca kitab Roma karena itu kuncinya. Gitu ya kata John Calvin. Siapa lagi? William Tyndale. Ini semua tuh teolog dan penafsir ya. Tyndale ngomong apa? Tyndale, surat Roma itu bagian utama yang terbaik dari Perjanjian Baru. Jadi kalau ini kan karena dia teolog ya, jadi dia bilang paling enak baca Roma dah gitu ya, nggak muter-muter tapi tek 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 gitu ajarannya dan menjadi jalan masuk pada seluruh Alkitab. Kalau mau ngerti Alkitab ya baca dulu kitab Roma gitu ya. Tapi kan sekali lagi ini dari kaum akademis ya Bapak Ibu. Kalau kaum praktikal orang praktis gitu ya. eh, eh, kalau
aduh saya pusing nih baca kitab Roma, nggak apa-apa baca kitab Lukas aja gitu. Lebih ringan untuk mengerti siapa Tuhan Yesus. Gitu. Kalau ini kayak udah dimasak gitu ya eh, di kitab Roma ini. Nah, sekarang kalau belajar kitab Roma, tema-temanya apa sih sebetulnya yang menonjol? Yang pertama tentang pembenaran oleh iman, lalu bicara kasih yang tidak terbatas, bicara kehidupan baru dalam Kristus, bicara kalau mau ngomong tentang pengampunan dosa dan pemulihan, bicara tentang kekuatan iman. Ini tema-tema ya. Nah, biasanya orang khotbah tentang ini ngambilnya dari Roma. Terus apalagi? Ada tema-tema yang lebih khusus. Khusus khusus tuh apa? Bisa dipakai nggak sih? Zaman ini apa relevansinya ya kita belajar kitab Roma? Bisa nggak kalau saya lagi stres terus saya baca kitab Roma? Oh bisa bisa. Pasal 8 itu bicara mengatasi stres dan kecemasan. Lalu pasal 12 bagaimana saya bangkit dalam kerohanian dan spiritualitas saya. Nah, pasal 12 bicara bagaimana cerdas secara emosi gitu ya. Ini tema-tema khusus yang kontemporer. Terus pasal 13 bicara hubungan yang sehat gimana nih antara orang-orang yang berbeda. Nah, kalau aduh saya kok takut di atas kematian, nah, baca ayat 14 gitu. Jadi Bapak Ibu menarik sekali bahwa kitab Roma ini terstruktur banget gitu loh. Sehingga ketika kita punya masalah-masalah baik secara praktis maupun dalam pemikiran kita mengenai kekristenan, kitab Roma menjadi daftar menu untuk kita mengerti pesan Tuhan di dalamnya. Ini kayak, aduh kok saya lagi stres ya. Yaudah baca pasal 8. Tapi kan mesti tahu ya Bapak Ibu ya, clue-cluenya seperti ini gitu. Ada tema lain lagi secara teologis. Misalnya nih, duh kok saya bingung ya menghadapi pilihan-pilihan yang sulit sebagai orang Kristen. Gimana ya saya tahu kehendak Allah? Nah, dia bikin tuh pasal 9. Tanggung jawab saya apa sih dalam pengambilan keputusan ini gitu. Atau pasal 7 tentang jadi ada gunanya nggak sih ratusan hukum Taurat itu 10 terus jadi 500 atau 600 sekian hukum hukum do and don't gitu ya. Oh ada gunanya gitu. Terus em, kalau mau bicara tentang saya mesti ngapain sebagai orang Kristen. Oh ada di pasal 15 bicara tentang misi. Sekarang kalau gereja saya nih nggak akur, beda pendapat, oh ada pasal 14 tentang kesatuan dan perbedaan gitu. Jadi tema-tema itu ada di kitab Roma. Lalu yang lain lagi, kalau saya perlu hidup berkelanjutan sebagai jemaat atau sebagai keluarga, ada nggak? Oh ada jawabannya. Di pasal 12 gitu ya. Nah, supaya hidup Kristennya terus bertahan sampai mati, ada. Tapi saya nih ngalamin pembedaan loh, walaupun saya udah Kristen nih, gitu. Oh ada bicara tentang diskriminasi nih, yaitu pasal 3 gitu kan ya. Tapi saya nih, oke, semua saya udah, tapi saya perlu menjadi pemimpin. Oh ada pasal 12 gitu. Nah, terus komunitas yang terbuka atau inklusif ada. Menghadapi krisis iman ada lagi temanya gitu ya. Nah, ini untuk menjelajahi kitab Roma supaya saudara tahu tuh nanti kita belajarin apa nih selama beberapa bulan ke depan. Nah, sekarang kita mulai masuk ke Roma 1 ayat 1 sampai 7 yang tadi kita sudah baca. Nah, bicara Roma 1 ayat 1 sampai 7 sebetulnya sederhana. Ini kitab tentang salam Paulus dan pengenalan Paulus, perkenalan Paulus lah ya, pengenalan Paulus pada jemaat di Roma, tapi juga perkenalan Paulus gitu. Ngapain sih mesti kenalan? Iyalah, orang nggak ada IG, nggak ada sosial media, orang nggak tahu nih bapak siapa gitu. Nah, maka Paulus memperkenalkan dirinya sebagai apa? Perlulah kalau Bapak Ibu bertemu dengan orang, seseorang, terus kita memperkenalkan diri kan. Nah, apa sih yang kita perkenalkan? Ah, kita perkenalkan ya ini seperti Paulus, saya ini hamba Yesus Kristus, dipanggil untuk menjadi rasul. Tugas saya adalah melayani Injil. Ini keren loh. Ini 3 identitas yang dia mau perkenalkan. Siapa saya? eh Lalu
jabatan apa yang saya punya. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk buat orang tahu dia bukan orang sembarangan loh yang ngomong gitu, nggak asal ngomong lah gitu ya. Dan dia apa yang dia lakukan sebagai rasul, hamba Kristus, dia melayani. Itu konsistensinya ya. Nah, sekarang apa gunanya Paulus memperkenalkan diri? Apa pentingnya? Kenapa sih Paulus memperkenalkan diri? Yang pertama, kalau dia nggak perkenalkan diri, dia nggak punya otoritas. Jadi tujuan Paulus, saya kasih tahu nih ya, saya Rasul Kristus, melayani Injil, hamba Yesus Kristus. Kenapa? Karena saya punya panggilan. Saya datang ke sini saya punya panggilan. Panggilan saya tuh bukan cuma ngomong ngobrol iseng, chit-chat sambil kayak bapak ibu, yuk ngopi yuk di PIM gitu ya. Bukan, saya bukan hanya sekedar ngopi di PIM nyapa-nyapa bapak ibu. Saya nulis kitab Roma karena saya punya panggilan untuk memperjelas Injil itu apa. Tapi waktu yang ngomong tentang Injil itu eh, ada otoritas dari Tuhan gitu. Jadi saya nggak sembarangan ngomong nih. Jadi kalau Bapak bilang, saya ngomong atas nama GKI Pondok Indah. Tunggu, Bapak ini siapanya GKI Pondok Indah? Saya penatuannya GKI Pondok Indah gitu ya. Nah, itu ada otoritas. Jadi saya menyampaikan ini bersama atau atas nama Majelis Jemaat GKI Pondok Indah. Beda kalau Bapak Ibu, em, ini bukan masalah tinggi atau rendah. Ini masalah kalau Paulus tuh punya otoritas dari Tuhan. Mau kasih tahu bahwa dibandingkan dengan apa ya? Kalau di sana tuh kan banyak rabi ya, banyak orang pejabat-pejabat di pemerintahan. Nah, orang nggak mau dengerin tuh kalau dia bukan menjabat sesuatu dan nggak punya otoritas. Otoritas gunanya apa? Karena ada power. Nah, powernya Paulus dari mana? Kuasa Roh Kudus bekerja. Jadi powernya Paulus bukan karena dia kuat secara fisik, otot, atau secara otak, bukan. Dia punya power, jangan salah paham. Bukan berarti orang Kristen harus yang punya jabatan pendeta atau penatua, memperkenalkan diri. Bukan, bukan. Karena dia punya otoritas dari Allah. Itu berarti Roh Kudus bekerja di dalam diri dia gitu. Jadi Bapak Ibu pun nggak perlu menjabat sebagai pendeta dan penatua dulu untuk bisa menyampaikan Injil. Yang penting punya otoritas dari Tuhan. Nah, kebetulan Paulus dipilih menjadi rasul. Kalau Bapak Ibu sebagai murid Kristus lainnya atau hamba Tuhan lainnya, kita juga hamba Tuhan kan ya, bukan hamba uang. Jadi kita semua hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu ngomong ke anak, ngomong ke tetangga, ngomong ke saudara, punya otoritas dari Tuhan untuk menyampaikan Injil atau kabar baik tentang Kristus yang mengasihi dunia. Nah, itu yang pertama ya. Jadi Paulus penting memperkenalkan diri karena ada otoritas itu. Yang kedua, tujuan Paulus ngomong seperti itu, saya nih punya panggilan untuk menyampaikan Injil untuk apa? Dia mau menyatukan karena Injil untuk non-Yahudi dan Yahudi. Jadi nggak cuman untuk orang Kristen Yahudi aja yang udah kenal Allah Yahweh gitu. Nah, kenapa? Karena tujuan dia adalah memperkuat iman jemaat Roma. Jadi, sejauh mereka merasa ada di Roma dan percaya Kristus, ya, maka mereka perlu tahu ada orang yang menceritakan dan mengajarkan tentang Kristus siapa? Ya, Paulus. Ya. Yang keempat adalah membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan orang-orang yang membacanya sehingga mereka nggak salah paham. Jadi rupanya ada kesalahpahaman juga kan. Oh, Paulus orang Yahudi, berarti dia nggak maulah sama orang non-Yahudi gitu kan ya. Enggak. Saya datang untuk untuk dua kalangan ini gitu ya. Nah, jadi eh, ada sebuah pandangan dari para teolog mengenai apa yang Paulus lakukan dalam memperkenalkan diri. Jadi John Calvin bilang begini, Paulus memperkenalkan diri bukan sebagai pengkhotbah biasa, tapi dia mau bilang saya datang sebagai utusan Kristus. Itu penting. Apakah saudara juga utusan Kristus? Kalau saudara mau bisa.
karena Tuhan mengutus kita semua. Tapi kalau saudara nggak mau, ya kita bilang ya udahlah pendetanya aja deh yang khotbah gitu ya. Boleh boleh pendeta yang khotbah. Tapi saudara juga adalah pengkhotbah awam yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Jadi Paulus memperkenalkan diri sebagai utusan Kristus. Nah, apakah saudara dalam perjalanan hidup ini ke anak-anak, menantu dan cucu juga membuat mereka tahu bahwa saya ini hamba Kristus. Jadi opa, oma, papa, mama ini datang untuk menyampaikan pesan Tuhan dalam hidup keseharian. Nah, yang kedua, Berkeley bilang gini, Paulus juga sebetulnya dengan memperkenalkan diri, ini kan yang bicara perkenalan diri ya. Waktu memperkenalkan diri, Paulus juga sebetulnya ingin membangun relasi supaya dia baik dan dikenal oleh jemaat di Roma, gitu ya. Oke, kita lanjutkan Roma 1 ayat 4. Roma 1 ayat 4 itu bicara apa? Dia bilang Yesus Kristus, jadi perkenalannya Paulus ya. Yesus Kristus dinyatakan sebagai anak Allah melalui kebangkitannya dari kematian. Ya buat kita udah biasa lah dengerin kayak gini ya. Tapi ini buat orang yang baru Kristen atau orang yang lemah imannya, ini penting pernyataan ini. Yesus Kristus anak Allah dari kebangkitan dari kematian, melalui kebangkitannya dari kematiannya. Nah, jadi em, ini penting gelarnya. Anak Allah ini gelar yang sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau eh, jadi gini, Paulus memperkenalkan diri sebagai hamba Yesus Kristus. Yesus Kristusnya siapa? Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, gelar ini menekankan hubungan antara si Yesus yang diperkenalkan dengan Allah yang menunjukkan keilahiannya. Jadi, ini penting keilahian Yesus diutarakan. Kenapa? Karena banyak orang Roma tuh kayak nggak percaya Tuhan Yesus lah. Iyalah dia anak tukang kayu yang dikenal terus mati di atas kayu salib. Apa 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 kuasanya manusia yang loser seperti itu? Selain Paulus akan menjelaskan justru dengan otoritas dan kekuatan Tuhan, eh, Yesus yang kamu waktu itu salibkan, mati dan bangkit itu anak Allah. Nah, itu penting. Jadi eh, saya nggak membayangkan sih kalau Yesus lahir di zaman kita. Kita akan percaya apa enggak ya? Mungkin percaya dengan mujizat-mujizat yang dilakukannya. Tapi waktu dia dihukum mati, masuk penjara, terus dieksekusi, apa kita bisa tetap percaya ya? Bisa ikut dia ya? Nah, begitu dia bangkit, udah nggak diragukan lagi kita percaya Yesus. Nah, kita bilang, ya saya pengikut Yesus yang adalah anak Allah. Kok kamu bisa bilang dia anak Allah? Karena dia bangkit dari antara orang mati gitu. Nah, itu maksudnya yang mau disampaikan oleh Paulus. Jadi dengan kebangkitan itu lu jangan ngomong sembarangan tentang Yesus gitu ya. Seakan-akan dia ngomong gitu. Kenapa? Karena Yesus yang aku beritakan, Yesus yang memberikan otoritas pada aku, Yesus yang bangkit loh. Jadi ada harapan. Walaupun kita dijajah Roma, walaupun kita sebagai warga kelas 2 sekarang, kita punya harapan, kita punya Allah yang powerful kok gitu. Nah, jadi tujuannya itu gitu ya. Oke, yang lain lagi apa sih tafsiran secara teologisnya? Menarik sekali bahwa kitab Roma itu bicara tentang 5 hal ya. Yang pertama tentang kristologi. Kitab Roma bicara eh, tentang kristologi bagaimana keilahian Yesus itu adalah bukti dari kekuatan Allah. Jadi Yesus bukan hanya sekedar manusia, Yesus 100% manusia dan 100% Allah. Itu adalah bukti bahwa Allah punya kekuatan dan kuasa. Di mana dia manusia 100% tapi dia keilahiannya juga terlihat. Nah, ini ada doktrin kristologinya lah gitu ya. Yang kedua, jadi kalau tadi bicara doktrin apa aja sih yang ada di kitab Roma? Nah, ini kedua tentang soteriologi. Nih gaya aja sih ya bahasanya supaya ingat. Soteriologi itu bicara keselamatan gitu ya. Salvation, soteriologi. Logi itu ilmu ya. Kebangkitan Yesus memberikan keselamatan bagi manusia. Yang ketiga, jadi tentang kebangkitan dan keselamatan ya. Yang ketiga, secara teologis ajarannya adalah tentang pneumatologi, yaitu Roh Kudus, peran Roh Kudus ya. Pneuma itu roh, tentang roh kekudusan dan kebangkitan Yesus.
yang menunjukkan pentingnya roh dan kehidupan dalam kehidupan Kristen. Pentingnya roh dan kehidupan Kristen. Yang keempat, Roma juga bicara tentang eklesiologi. Ada nih peran gereja. Untuk apa? Sebagai penyebar kabar baik dan menunjukkan iman. Yang terakhir, Roma bicara tentang misiologi, yaitu misi. Misinya tuh apa jadi orang Kristen kita di dunia. Nah, kalau lima-limanya ini kita percaya dan kita alami, wah, menakjubkan sekali hidup Kristen Bapak Ibu. Misalnya nih ya, kita aplikasikan ya. eh Kalau kita mengalami Kristus, si Kristologi ini ya, wah benar-benar saya panggil nama Tuhan Yesus, eh, maka kuasa itu bekerja. Yesus yang berkuasa itu bekerja. Saya pernah ketemu orang, anak sekolah minggu yang bilang, aduh mama saya tuh kerasukan setan katanya gitu. Zaman dulu lah ya, 20-30 tahun yang lalu. Terus kamu ngapain? Mamaku udah teriak-teriak terus aku nyanyi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan gitu ya. Saya nyanyi 3 kali, Kak. Terus mama saya tenang katanya. Wah, ini kristologi. Dia mengalami Kristus. Yang kedua, soteriologi. Kita ngalamin gak nih? Jadi percuma kita cuma belajar ajaran tapi kita nggak ngalamin. Makanya perlu ngalamin. Soteriologi, keselamatan bagi manusia. Kalau dikatekisasikan keselamatan kita terjemahkan sebagai pulihnya relasi ya. Berarti kita semakin mengenal Tuhan, semakin dekat, pulihnya relasi dengan Allah Kristus yang menyelamatkan kita. Jadi saya tambah deket nggak? Semakin ikut Pati Bulung, saya tambah deket nggak kenal Tuhan Yesus nggak? Jangan-jangan 5 tahun, 10 tahun ikut Pati Bulung, saya nggak kenal Tuhan Yesus dan nggak dekat. Cuman tahu ilmunya aja. Nah, hati-hati. Jadi kebangkitan Kristus membuat saya merasakan kebangkitan itu dan mengenal dia dengan lebih baik lagi sehingga saya lebih dekat dengan dia. Nah, itu soteriologi. Karena pneumatologi, oke, Yesus tidak terlihat, Bapak juga nggak tahu di mana, tapi saya yakin dengan kuasa Roh Kudus bahwa Bapa yang penuh cinta, Kristus yang berkorban, Roh Kudus yang memulihkan dan menyelamatkan saya, membawa damai sejahtera, bekerja dalam hati saya, gitu ya. Oke. Ayat 5, eklesiologi, peran gereja menyebarkan kabar baik tentang gereja ya, misiologi. Oke. Nah, apa pesan Tuhan dari perikop ini? Ah, oke, pesan Tuhan adalah sorry, Roma 5 ayat 1 ayat 5 tunggu dulu. Paulus berterima kasih karunia dari kepercayaan menjadi rasul ya. Oke. Roma 1:6-7 tadi dilanjutkan, Paulus menyapa jemaat mengucap syukur atas iman mereka. Lalu dia juga berdoa supaya mereka diberkati dengan kasih karunia dan damai sejahtera. 5 pokok yang penting dalam ajaran kitab Roma adalah: satu, pengenalan Paulus sebagai rasul, latar belakang Injil yang disampaikan, Yesus Kristus anak Allah dan keturunan Daud, kasih karunia dan kepercayaan Paulus sebagai rasul, dan ucapan syukur doa untuk jemaat. Ini 5 pokok penting ya dari em, 5 pokok penting dari apa yang kita baca dalam kitab Roma. Nah, apa pesan Tuhan yang terakhir ya? Pesan Tuhan apa sih Bapak Ibu? Pesan Tuhan tuh penting sekali loh. Kita mengakar, nggak semua anak-anak tuh mengakar percaya pada Kristus sebagai juru selamat dan mengaku dosa. Ini nggak bisa dipaksa. Ini hanya bisa terjadi ya pneumatologi ya kalau ada Roh Kudus menguduskan dan berjumpa dengan setiap pribadi. Yang kedua, pesannya adalah kebangkitan Kristus. Penting memahami dan menghargai kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita yang baru. Kalau kita nggak mengakui dan menghargai kebangkitan Kristus, kita nggak akan peka nanti melihat kuasa kebangkitan itu karena dahsyat banget. Kuasa kebangkitan membuat kita bisa mengampuni, bisa berdamai, bisa tidur nyenyak gitu ya. Itu kuasa kebangkitan Kristus loh. Nah, pesannya yang ketiga adalah iman dan kehidupan baru. Jadi, yuk hidup baru yuk di 2025 ini untuk apa? Nah, ini pesannya dari kitab Roma tuh menerima perbedaan. Jadi, pasti ya di sekitar kita tuh banyak perbedaan. Nah, ada tafsiran dari teolog namanya John Stott, dia bilang begini. em, Kenapa Paulus memperkenalkan diri supaya dia menekankan ketergantungannya pada Kristus. Nah, terus apa yang Paulus lakukan di kitab Roma 1-24 ini, eh, Yesus mau Paulus mau menunjukkan bahwa Yesus adalah alasan yang membuat dia taat gitu ya. Lalu
apa dasar panggilan Paulus di Roma 1 ayat 5? Kasih karunia dan kepercayaan. Yang terakhir, praktek imannya apa? Paulus menunjukkan kasih dan kepedulian pada jemaat di Roma. Nah, kalau Bapak Ibu lupa yang saya ngomong tadi semua, ingatlah yang terakhir ini, bahwa Paulus memperkenalkan diri untuk menunjukkan ketergantungan pada Kristus dan mengajak kita juga memperkenalkan diri kita yang bergantung pada Kristus. Yang kedua, kita juga seperti Paulus memperkenalkan Yesus yang membuat dia taat dan menjadi pusat dalam hidupnya. Mari kita taat kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai pusat perhatian kita. Yang ketiga, kalau kita menjalani panggilan dari Tuhan, maka apa dasarnya? Karena Kristus begitu mencintai kita dan kita percaya. Jadi dasarnya bukan karena disuruh dan saya adalah keturunan orang Kristen, bukan. Karena saya mengalami kasih karunia dan percaya pada Kristus. Nah, terakhir, prakteknya apa ini sekarang kalau kita selesai patibulum ini? Yuk, tunjukkan kasih dan kepedulian pada yang berbeda. Nah, panggilan untuk mengenal dan melayani Dia bukan hanya untuk Paulus, tapi juga untuk kita. Tuhan memberkati. Demikianlah Kak Rini bahasan saya. Terima kasih Karyani. Begitu jelas penyampaiannya, penalan kitab Injil Roma ini untuk kita semua. Di mana kita tahu memang uh, suara saya masih ada nggak ya Karyani? Ada Kak? Ada Kak? Kayaknya ngelek-ngelek nih Jelas. kayaknya nih. Ada ya, ada ya. Bisa kedengeran Kak? Oke. Masih kedengaran ya Kak ya? Saya pakai Ya. dua makanya takut nanti yang ini. Oke. Kita tahu Paulus itu ya seorang yang bertobat ya Kak. Jadi Mm-mm. orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar Injil itu juga untuk pertama jemaat di Roma. Di jemaat di Roma dia juga ingin memberitakan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Terima Mm. kasih Karyani untuk pengenalan kitab Roma ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau memperjelas lagi, silahkan. Atau udah ini semua udah jelas banget nih Karyani tadi intinya memaparkannya ya jelas. Karyani nanti kita dapat itunya boleh Kak ya Ya, PowerPoint-nya kasih ya. ya PowerPoint-nya ya. Oke. Nanti Kak Glenda yang share di grup ya biar lebih kita baca-baca lagi gitu Kak apa yang tadi Ya, Karyani sampaikan. oke. Silakan Bapak Ibu.